Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Akhir Explore Channel. Oke, kali ini saya pengen ajak teman-teman jalan-jalan keliling kota Riyadh dan membagikan tips bagaimana cara mengemudi di Saudi Arabia, khususnya di Riyadh, agar teman-teman nyaman dan terhindar dari yang namanya tilang dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Oke teman-teman, ikuti vlog saya hari ini. Sambil kita jalan-jalan, saya akan sedikit bercerita bagaimana berperilaku berkendara di sini. Oke, ikuti terus. Check it out. Oke teman-teman, ini penampakan Jalan Quraisy Road atau Torik Quraisy. Teman-teman, yang perlu diperhatikan yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah kamera. Karena di hampir setiap sudut jalan kota, bukan di lampu merah aja, hampir di setiap jalan, ruas jalan itu pasti ada kamera. Jadi di sini tilangnya sudah canggih, sudah pakai kamera semua. Jadi bahkan di sini tidak pernah ada razia ya, razia apa namanya, razia polisi ya, kecuali untuk razia seperti kejahatan lainnya. Kalau lalu lintas jarang, bahkan polisi saja di sini kalau tilang cukup misalkan ada pelanggaran di jalan ya, yang langsung terlihat oleh polisi, maka polisinya akan memberhentikan mobil kita dan cukup memotret mobil dan plat nomor kita. Maka nanti akan dapat surat cinta lewat SMS sama Amsel. Di situ kelihatan dendanya apa, fotonya ada, lokasi kejadian, dan berapa yang harus dibayar. Nah, seperti apa kameranya? Coba nanti mudah-mudahan kita bisa perjelas ya. Ada beberapa jenis kamera. Nah, ini salah satunya nih yang menjulang ke atas tuh, berapa banyak kameranya. Itu bukan pohon rambutan ya teman-teman. Nah, ini itu adalah kamera. Jadi kameranya itu bukan sekedar dari depan, ada juga yang kameranya bisa memfoto pantat kendaraan maksudnya. Jadi dari depan, dari belakang bisa saja terfoto. Jadi cukup hati-hati. Jenis tilangan macam-macam ya. Nah, nanti kalau di lampu merah begini, teman-teman menerobos lampu merah, ini kalau WNI bisa-bisa 2 bulan gajian ditahan atau dipotong. Bisa 2 kali gaji kalau menerobos lampu merah ya teman-teman. Nah, ini juga kamera, ini lihat teman-teman. Tuh, itu menjulang tinggi juga kamera. Nah, itu juga kamera tuh. Jadi macam-macam. Ada kamera yang seperti pohon, ada kamera yang seperti tugu, ada lagi kamera robot yang satu saat bisa dipindah-pindah. Mungkin daerah sini belum ada, saya belum nemu. Jadi lumayan ya. Jadi harus cukup hati-hati teman-teman, tidak boleh melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Tidak boleh juga apa ya, seat belt. Nah, kalau yang seat belt ini beda lagi nanti. Nah, untuk yang seat belt itu seat belt makan, minum di mobil ya sambil berkendara. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang mengarah ke dalam aktivitas pengemudi itu nanti ada lagi. Kameranya itu dari atas memanjang ya, di atas memanjang kayak seperti di pelang-pelang, dan maupun ada lagi nanti yang pakai pipa panjang ya. Jadi tuh kelihatan aktivitas kita di dalam mobil tuh. Semuanya aktivitasnya terekam jelas ya. Nanti juga pada saat kita dapat surat cinta itu ada juga gambarnya, fotonya itu kelihatan. Oh, ada mobil, maaf jelas nggak itu? Hancur depannya. Tuh, kalau di sini mobil kadang-kadang ya sudah dibuang. Kalau insiden tabrakan, mobilnya udah dibuang aja di jalan, dia beli lagi nanti orangnya. Kalau orang Saudi
ya entahlah, mungkin memang pendapatannya jauh lebih besar daripada kita ya. Banyak kejadian seperti itu. Tadi mobil itu begitu tabrakan ya sudah dibuang, nanti nunggu yang derek dari, nanti biasanya dikirim ke loakan ya gitu. Nah, satu lagi teman-teman, di Saudi ini juga ada ciri khas sendiri. Jadi hampir di setiap semua persimpangan itu jangan kaget kalau ada polisi tidur. Selebar apapun jalannya ya. Kalau di sini nggak ada gang ya. Kalau di kita kan ada gang-gang perumahan yang cukup untuk lewati satu mobil atau dua mobil juga pepet-pepetan gitu ya. Kalau di sini ya ruas jalannya gede-gede. Tapi banyak polisi tidur. Nah, nanti di depan nanti ada di depan saya polisi tidurnya. Memang safety ya, artinya kalaupun tidak ke rem nggak sampai mobilnya apa kayak di kita kan dibikinnya nggak standar ya, kalau di sini standar lah. Nah, seperti di depan nih, mudah-mudahan bisa tertangkap kamera dengan baik ya. Ini polisi tidur, bisa lihat teman-teman nih di depan saya. Jadi besar polisi tidurnya dan aman. Nah, jadi kalaupun tidak terrem secara sempurna, kita masih bisa nyaman ya. Kalau orang sudah bilang apa ngancul gitu ya, ngancul itu artinya apa ya, ya seperti itulah pokoknya. Jadi nggak menyiksa kita ya ibaratnya. Tapi memang diatur sedemikian rupa di sini agar semua kendaraan tidak terlalu ngebut ibaratnya, karena masih banyak yang ugal-ugalan di sini. Nah, satu lagi juga di sini, orang-orang di sini males menggunakan sen ya. Mungkin dari 10 satu bahkan kurang mungkin yang masih menggunakan sen kanan kiri. Jadi teman-teman harus waspada ketika lihat ada lawan arah yang berhadapan dengan kita di pertigaan, perempatan. Lihat sudut kemiringan mobilnya aja. Kalau misalkan miring ke kanan berarti dia akan belok ke kanan. Karena kalau di kita kan kalau orang ngasih sen banyak yang ngasih kesempatan untuk jalan duluan ya. Kalau di sini duluan gitu. Jadi siapa yang duluan itu yang masuk. Nah, itulah penyebabnya juga banyak insiden di situ seperti ini. Jadi kalau kita sih berkendara ya tetap gunakan standar yang kita biasa pakai aja. Mau kanan, mau kiri, belok tetap pakai sen. Biar orang lain juga waspada. Walaupun kenyataannya kadang-kadang udah pakai sen tetap nyerobot. Jadi seperti itu ya di sini teman-teman, hati-hati sekali. Ya. Banyak juga teman-teman kita yang pertama kali jalan di Saudi itu yang shock ya, karena di sini wah cara berkendaranya udah kayak pembalap gitu. Nah, ini nanti di depan di atas sejum malang seperti ini ya, besi. Itu biasanya tilangan ini untuk aktivitas pengemudi yang di dalam ya, yang tidak wajar. Contohnya tidak pakai seat belt, makan dan minum sambil mengemudi ya. Terus juga pegang HP hati-hati, lumayan juga gede itu 500 rial. Jadi HP itu boleh dibunyikan kalau ada yang telepon, tapi tidak boleh diangkat pakai tangan ya. Boleh pakai handsfree ataupun di loudspeaker. Jadi kalau yang jelas aktivitas mengemudi kedua tangan itu harus tetap pada posisi. Begitu teman-teman. Oke, kita masuk ke kawasan Yarmouk. Ini sudah masuk ke perkotaan nih teman-teman. Nah, ini yang di sebelah kiri saya ini adalah jalan tol ya, gratis di sini tolnya. Teman-teman, nggak ada gerbang, nggak ada palang, nggak ada apa, masuk ya masuk aja gitu. Dan motor pun masuk boleh. Ada di sini ya motor 1-2. Dan kalau masuk ke tol itu harus sprint teman-teman, nggak boleh di bawah 60, karena kalau di bawah 60 pertama teman-teman pasti didorong sama mobil di belakang. Udah tatot kalau di sini. Yang kedua, polisi di sini banyak yang menggunakan mobil preman atau mobil sipil. Nanti tahu-tahu teman-teman diberhentikan, bisa dipoto mobil teman-teman, dan nanti tahu-tahu datang surat cinta lewat SMS dan aplikasi Abster ya.
Jadi nanti kita harus bayar di bank sendiri, nggak apa namanya, nggak bisa dibayar di tempat ya, harus dibayarkan ke bank. Nah ini teman-teman, motor penampakannya ini bukan motor sport, motor mahal, bukan. Ini motor produk India yang apa, mengendarainya juga rata-rata orang India, orang Pakistan. Ini food delivery yang biasa pakai motor ya. Nah seperti itu. Jadi kalau di Saudi ada motor ya ada gitu. Salah satunya itu. Terus kalau orang Saudinya ya banyak juga sih, tapi nggak terlalu banyak. Karena di sini juga ada perkumpulan kayak motor-motor sport ya, kayak BMW, kayak apa, Benelli, apalagi lah, motor-motor kelas mahal ya. Tapi kalau di sini jarang, selama umur saya di sini nggak pernah ada lihat touringnya. Jadi sepertinya mereka ada perkumpulannya, karena di sini kan tidak boleh di tempat-tempat yang terbuka ya. Sengaja kalau di kita kongkow gitu kan, di sini nggak boleh. Jadi mungkin mereka pertemuannya biasanya di tempat-tempat tertutup dan juga tidak konvoy. Nah ini juga salah satu kamera nih di depan. Ini kamera untuk penyaring, sama ya, untuk apa namanya, aktivitas pengemudi di dalam nih. Seperti itu tuh kameranya, penampakannya. Baik teman-teman, itu tadi jalan-jalan kita hari ini, sekaligus bagikan tips bagaimana cara mengemudi yang baik.